Ya memang yang namanya SMP Satap itu udah bisa dibayangkan ya, fasilitas kurang begitu menunjang. Untuk tingkat literasi di SD UPTD Cipicung ini masih sangat rendah juga Bapak, karena kan kita tidak punya perpustakaan juga, betul. Terus fasilitas buku-buku juga belum lengkap ya. Lagi demam TikTok ya Pak, jadi literasi memang di literasi baca itu memang sangat kurang, karena zamannya sekarang zamannya anak-anak tuh pinter kalau goyang TikTok. Tapi Cuma kalau dari olahraga mah semuanya pada aktif, semua suka pada hadir. Cuma dari segi masuk dari belajar suka pada kurang kayak gitu ya Pak. Oke, sahabat bahasa, salam literasi. Bertemu kembali pada acara Bincang Literasi. Saya Hafidz Muksin, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kali ini edisi bulan Merdeka, Agustus 2023. Senang sekali saya ada di Purwakarta bersama tokoh-tokoh hebat. Orang-orang yang telah bekerja dengan tulus ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa. Di sebelah kiri saya ada Ibu Isna Tresnawati, ya. Selamat pagi Mbak Isna. Ya, Bu Isna adalah dari SDN Cipicung yang juga baru saja lulus, ya, sarjana Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat sukses Mbak Isna ya. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kemudian di sebelah kirinya Mbak Isna ada Ibu Heti Nuraini atau akrab disapa Mbak Heti ya. Dia adalah seorang pendidik di Taman Kanak-kanak Harapan Pertiwi 3 di Purwakarta. Dan sebelah kanan saya anak muda yang keren. Dia adalah seorang guru olahraga di SD 1 Ceherang ya, di Pasawahan. Kemudian di sebelahnya ada tokoh pendidik kita, Bapak Syahroni, guru seni dan budaya di SMP 1 Atap Gunung Hejo ya, di Darandan. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya pada hari ini. Baik, pada kali ini, sahabat bahasa, kami ingin mendapatkan gambaran secara real, secara nyata di lapangan. Kira-kira bagaimana cita-cita kemerdekaan? Sekarang sudah 78 tahun merdeka, di mana dalam pembukaan Undang-Undang 1945, salah satu tujuan mula kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan peran serta dari guru, Bapak Ibu guru semuanya, sangat utama dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, yang unggul, yang mandiri, dan kreatif. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu nih. Yang pertama kepada Mbak Isna nih, ya, yang ada di samping kiri saya. Menurut Mbak Isna, bagaimana kondisi pendidikan saat ini yang Bu Isna lakukan pendidikan tiap hari di sekolah SD ya? Menurut Mbak Isna seperti apa? Silakan. Oke. Bisa dipegang. Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya pendidikan di Indonesia ini sudah baik, namun kalau di Purwakarta, apalagi khususnya di saya kan masih desa ya Pak, untuk fasilitas, untuk ya khususnya untuk fasilitas masih belum baik gitu, masih belum maksimal gitu. Oke. Artinya kendala utamanya adalah dari sisi fasilitas ya, sarana Betul. prasarana pendidikan. Iya, sarana dan prasarananya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Isna. Fasilitas tentu menjadi sarana penghambat ya untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran yang baik ya.
Nah, bagaimana kalau menurut pandangan Ibu Heti ini? Silakan Bu Heti. Terima kasih Bapak waktunya. Menurut saya pandangan untuk sekelas anak TK ya Pak, pendidikannya bagus. Jadi kita yang harus lebih aktif mendidik anak-anak karena kita bukan difokuskan untuk membaca, menulis, tapi ke motoriknya dulu. Si anak bisa menggambar dengan baik, mewarnai dengan baik. Dari ejaan juga kan kita belum fokuskan karena kita nanti fokusnya di calistungnya di SD ya Pak ya. Kondisinya sih untuk saat ini alhamdulillah baik, tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah sarana prasarana ada gitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Heti ya. Artinya untuk tingkat anak-anak, bagaimana meningkatkan kreativitas, pemahaman ya, minat anak-anak sudah baik dengan dukungan sarana yang baik. Nah, saya ingin beralih ke Mas Jerry ini ya. Gimana kalau di tempat satuan pendidikan di SD-nya Mas Jerry? Silakan. Ya, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah dari pertama saya ngajar, dari sejak dibawa sama kakak gitu ya, diajarin pelatihan dari pagi-pagi, suruh olahraga dulu biar lebih semangat, biar kagak ngantuk katanya. Ibaratnya biar lebih aktif dari sekolah, biar selalu mengikuti selalu pelajaran dengan baik. Pokoknya setiap pagi selalu diajarin tetap semangat dan selalu beraktivitas dari lari-lari, semangat pagi lah, pokoknya kayak gitu. Kasih ya Pak. Oke. Baik, artinya ini proses pendidikannya yang dilakukan oleh Pak Jerry di satuan pendidikan adalah bagaimana menumbuhkan ya kreativitas melalui pembentukan semangat ya dengan hidup sehat ya, sehingga mensana in corpore sano ya, di dalam jiwa yang sehat ya, badan yang sehat ya, itu akan bisa meningkatkan jiwa yang sehat. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana dengan Pak Syahroni? Karena tentu tingkatnya sudah beda nih Pak Syahroni ya untuk di jenjang pendidikan SMP. Gimana kondisi pendidikan saat ini menurut Pak Syahroni di satuan pendidikan Pak Syahroni di SMP Satap Gunung Hejo? Silakan Pak Syahroni. Terima kasih Bapak. Nah, kondisi pembelajaran di SMP kami, ya memang yang namanya SMP Satap itu udah bisa dibayangkan ya, fasilitas kurang begitu menunjang, apalagi untuk unsur kebahasaan, ya memang belum punya perpustakaan. Yang walaupun memang kemarin ada program membeli buku-buku literasi, ya memang sesuai dengan kemampuan. Jadi anak masih berebutan untuk membaca saja karena kurangnya daya dukung begitu ya. Nah, dari upaya kami sekolah ya terus mengusahakan agar anak itu minat bacanya lebih meningkat. Nah, ini tentu saja berpengaruh kepada hasil ANBK ya. Ya, di mana nilai literasinya masih merah begitu, Pak, di SMP saya. Masih merah artinya ya memang daya baca dari anak-anak ditambah dengan daya dukung fasilitas masih minim gitu. Nah, sekalian saja Bapak dari kementerian saya boleh usul barangkali ada bantuan gedung perpustakaan begitu, Pak. Itu saja barangkali. Nah, di bulan Agustus ini betul-betul ditekankan ya dengan Merdeka Belajar, anak-anak lebih diutamakan, artinya lebih aktif, lebih ditonjolkan dalam pembelajarannya begitu, terutama literasi begitu. Terima kasih Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Syahroni. Artinya dengan keterbatasan namun semangat juang ya
untuk meningkatkan anak-anak ini bisa semangat untuk belajar, ya semangat untuk membaca dapat ditingkatkan. Nah, tadi sudah disinggung masalah literasi nih. Tadi kami juga sampaikan bahwa berdasarkan hasil asesmen nasional, tingkat literasi siswa kita masih rendah. Nah, tadi sudah disampaikan juga, di antaranya Pak Saroni bilang adalah karena keterbatasan sarana. Tadi perpustakaannya tidak lengkap, terutama buku-buku bacaannya. Nah, mungkin saya ingin tanya dulu lagi nih ke Ibu Isna ya. Bagaimana tingkat literasi anak-anak di SD Cipacung? Cipicung, maaf. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk tingkat literasi di SD UPTD Cipicung ini masih sangat rendah juga Bapak, karena kan kita tidak punya perpustakaan juga, betul. Terus fasilitas buku-buku juga belum lengkap ya. Dan apalagi kebetulan di SD saya sedang ada rehab, sedang ada pembangunan, jadi pembelajaran juga sedang agak terganggu. Mungkin untuk literasi itu sangat jarang diterapkan kepada anak-anak, dan saya pernah mengajar kelas 1 bahkan masih banyak yang membacanya aja masih sangat kurang ya, karena ya itu dia fasilitas di sekolahnya, buku-bukunya juga sangat minim, dan kalaupun ada mungkin ya hanya buku-buku paket seperti mata pelajaran biasa, tidak ada buku cerita atau yang lain begitu. Oke, terima kasih Ibu Isna. Itu memberikan gambaran yang sebenarnya. Nah, bagaimana dengan Ibu Heti? Di aman kanak-kanak yang Ibu asuh seperti apa kondisinya? Silakan. Iya, baik. Di TK saya, di TK Harapan Pertiwi, mungkin karena anak-anak ini sekarang lagi demam TikTok ya Pak, jadi literasi memang di literasi baca itu memang sangat kurang, karena zamannya sekarang zamannya anak-anak tuh pinter kalau goyang TikTok, tapi dari membaca ke TK itu memang susah. Tapi untuk buku, untuk perpustakaan, alhamdulillah kami sudah ada buku-buku lengkap, tinggal bagaimana anak supaya si anaknya mau belajar membaca di perpustakaan, karena memang yang kami lihat anak-anak zaman sekarang itu kurang Pak untuk membaca. Dia lebih notabene itu ke gadget, ke main game gitu kan. Sekarang itu memang tugas kita kan sekarang di Merdeka Belajar, saya harapkan untuk anak-anak didik saya agar menjadi putra-putri bangsa yang cerdas. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, ya. Di TK Harapan Pertiwi sudah lebih baik nih artinya ya, karena sudah memiliki fasilitas. Namun bagaimana peningkatan pemanfaatan buku-buku bacaan tersebut bagi anak ya, supaya anak bisa tumbuh untuk bisa meningkatkan minat baca. Nah, bagaimana Mas Jerry terkait dengan kemampuan literasi anak-anak seperti apa di tempatnya Mas Hari? Jerry. Ya, baik Pak. Kalau dari kemampuan lumayan pada bagus, pada rajin gitu ya. Cuma dari segi belajar gitu ya, dari segi nulis-nulis kayak gitu, kalau dari olahraga mungkin pada aktif, dari pagi diajarin setiap pagi lah dari lapangan terjun mulai pada aktif. Cuma dari belajar kadang suka ada yang nggak masuk, kadang suka yang enggak. Nah, di situ kan terasa dididik keras gitu ya Pak ya, ibaratnya dididik bagus supaya lebih aktif dari anak-anak tuh. Cuma kalau dari olahraga mah semuanya pada aktif semua, suka pada hadir. Cuma dari segi masuk dari belajar suka pada kurang kayak gitu ya Pak. Cuma dari fasilitas mah sudah pada bagus sih tempat mah. Cuma dari belajar suka ada yang bolos, ada yang enggak kayak gitu Pak. Makasih ya Pak ya. Oke, jadi ini ada tantangan tersendiri ya untuk melakukan peningkatan semangat belajar siswa yang tentu harus dibarengi nih dengan upaya-upaya yang kita lakukan tadi, dengan upaya olahraga saya kira sudah baik, namun untuk bisa meningkatkan semangat belajar yang harus kita tingkatkan. Nah, kepada Pak Syahroni, gimana Pak Syahroni tingkat literasi anak-anak di SMP
Gunung Hejo. Silakan. Makasih Pak. Gambaran untuk tingkat literasi di SMP yang kami bertugas di situ, ya setiap hari Selasa itu di lapangan membaca buku bacaan bersama-sama ya. Hanya memang itu tadi ya buku bacaannya terbatas gitu. Jadi anak bergantian. Jadi tidak kebagian semua. Dan anak-anak kalau memang dibiasakan setiap minggu misalnya di lapangan seperti itu, kemudian ditambah di rumahnya juga ada semacam pinjaman buku bacaan, ya tentu akan sedikit mendongkrak daya literasi. Dan di SMP saya itu belum bisa ke arah sana, karena ya itu bukunya masih terbatas, jadi perputaran untuk pinjam-meminjam buku juga kurang begitu ya. Hanya memang dia bisa membaca ketika ada di sekolah. Begitu pulang ke rumah ya tidak ada bacaan mungkin yang menarik begitu. Dan untuk sementara ini ya belum ada penambahan buku, ya bukunya itu saja gitu ya. Eh, Insya Allah ke depannya mungkin saya terus mengusahakan begitu dengan cara lain, bisa dengan bacaan-bacaan yang akan ditawarkan begitu melalui buku digital, ya Pak, buku digital agar anak terangsang untuk lebih giat lagi membaca. Itu barangkali dari saya, dan tetap masalahnya ada di kurangnya fasilitas. Terima kasih Pak. Baik Pak Sahroni, sahabat bahasa, dari keempat tokoh-tokoh hebat yang hadir di sini di Purwakarta tentu menjadi sebuah gambaran di mana sarana prasarana yang ada di satuan pendidikan dalam rangka menunjang penguatan literasi masih dirasa kurang. Intervensi, dukungan, kebijakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya dalam memberikan penguatan, memfasilitasi melalui pencetakan buku bacaan bermutu yang disebarluaskan khususnya untuk satuan pendidikan di PAUD dan SD tidak lebih kurang dari 15,3 juta eksemplar di tahun 2022. Semoga menjadi upaya yang bisa meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana peningkatan literasi tersebut. Namun disadari, tentu dengan sumber daya yang terbatas, maka kita juga lakukan upaya lain dengan pemanfaatan teknologi dan informasi melalui buku digital. Saya harapkan pemanfaatan buku digital ini pun dapat ditingkatkan, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki jaringan koneksi internet bagus, sehingga akan mudah bagi anak-anak tidak harus membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, namun bisa ada di buku digital. Silahkan kunjungi budi.kemdikbud.go.id. Di sana ada berbagai ragam bacaan untuk anak PAUD, untuk anak SD, untuk anak SMP, yang tentu ini bisa menumbuhkan semangat untuk membaca anak-anak semuanya. Nah, Bapak sekalian, para pemirsa, sahabat bahasa, mereka berharap yang pertama, tentu dukungan dari pemerintah dan semua ekosistem pendidikan untuk bisa memperkuat kebutuhan sarana prasarana di satuan pendidikan untuk penguatan literasi, pembangunan perpustakaan sekolah, kemudian penambahan koleksi buku-buku bacaan yang bermutu, dan juga pendampingan bagaimana pemanfaatan buku bacaan itu untuk anak-anak dilakukan dengan baik. Yang kedua, tentu bagaimana menumbuhkan peran serta masyarakat, orang tua, ya, guru,
pendidik, ya, komunitas untuk bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi bagaimana menumbuhkan minat baca anak ya. Karena kita tahu tantangan saat ini adalah dalam dunia informasi ya. Banyak aktivitas yang terkait dengan medsos yang mengganggu ya, mengganggu para anak-anak kita dalam belajar. Semoga ini dapat bisa kita kurangi dengan buku bacaan yang bermutu, yang menarik sehingga anak-anak bisa lebih terangsang ya, lebih tertarik terhadap buku bacaan yang bermutu ketimbang gawe masing-masing. Saat bahasa, saya kira itu saja perjumpaan kali ini dari Purwakarta. Semoga dapat memberikan informasi bagaimana kondisi pendidikan saat ini dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan literasi di satuan pendidikan. Dan tentu dengan semangat kemerdekaan, semoga kita semuanya dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali kami sampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh hebat yang sudah hadir di sini, Pak Sahroni, Pak Jerry, kemudian Ibu Isna dan Ibu Heti. Kami doakan semoga sukses terus, lancar dalam melaksanakan tugas mulia sebagai pendidik. Insya Allah akan menjadi ilmu yang terus memberikan manfaat untuk masa depan kita semuanya. Demikian sahabat bahasa, perjumpaan kali ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam literasi.